Kita sebagai masyarakat Jawa Barat, bahkan rakyat Indonesia, harus merasa bangga dan bersyukur mempunyai pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi ini. Kawan-kawan pengen tahu kenapa? Karena di zaman seperti sekarang ini, pemikiran pemimpin seperti KDM ini sangat jarang ditemukan. Kita harus menjaganya. Mari sama-sama kita simak pidato KDM di hari jadi Purwakarta ini. Purwa naon, nu kadua Purwa perubahan cara berpikir. Perubahan cara berpikir kumaha? Lamun batur ngawangun lembur, sadayana nganggo cara berpikir birokratif. Cara berpikir birokratif basisna peraturan perundang-undangan, tumut kanu aturan, taat kanu pasal. Kuring teu nganggo eta. Mingpin kudu dua, hiji pamimpin struktural, dua pamimpin kultural. Manusia teh pamimpin, kulantaran pamimpin aya nu dipingpin, aya nu dipingpin teh aya alam karasa, aya alam karampa, ala ayam marcapada, ala aya alam madyapada, aya alam mayapada, aya alam kadeure, aya alam kareunge. Kulantaran kitu pamimpin kultural kudu kumaha? Kudu rep sidakep sinuku tunggal, tangan loro dadia tunggal, anak awas boten awas, ati ngait manah menta menekung kanu maha agung, ngabrantang kanu maha kawasa, mudas medi kayang widi, rumusna kumaha? Kuru cileuh kentel pejit. Kulantaran rumusna kulu cileuh kentel pabelit, pamimpin mah beda. Di Purwakarta Kapur kantos aya tulisan di museum digitalna, pemimpin itu beda. Kunaon beda? Apaan pamimpin? Ari sarua mah lain pamimpin. Beda cara nyaritana, beda cara mikirna, beda cara daharna, beda cara makena, beda cara ngalengkahna, beda. Kulantaran beda, pasti eta pamimpin bakal hiji ngalaman jang hareupan jelema nu teu biasa beda. Kulantaran kunaon teu biasa beda? Kabiasaan dinu ilmu kebudayaan, perilaku goreng lamun terus dilakonan bakal jadi perilaku HD. Hukum nu salah lamun terus dilakonan bakal jadi hukum nu bener. Kulantaran gitu kuring mimpin Purwakarta, visi pembangunan kapungkur pasti paranjang judulna teh kan kieu cenah. Visi pembangunan Purwakarta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, beriman, bertakwa, berdasarkan akhlakul karimah, panjang. Dinu ilmu filsafat mungkin panjang nyen judul visi, mungkin teu ngarti kana eta visi. Visi Purwakarta pembangunan berkarakter. Ari pembangunan berkarakter teh naon? Papat kalimat tunggal, papat kalimat pancer, trihite karana. Naon hartina? Manusia kudu boga karakter. Urang gunung karakterna kudu karakter gunung, urang laut kudu karakter laut, ulang kota kudu karakter kota, urang lemur kudu karakter lemur, seniman kudu karakter seniman, olahragawan kudu karakter olahragawan, budayawan kudu karakter budayawan, politisi kudu karakter politisi. Lamun ngahiji bahaya, engke politisi karakterna tukang dagang, engke seniman karakterna tukang dagang, guru karakterna pedagang. Bahaya, sabab naon? Masing-masing geus aya ukuranana, geus aya wujudna, disebatna teh tritangtu dibuana, Rama, Resi, Prabu. Rama, Resi, Ratu. Tilu beda masing-masing karakter, cara bagjana beda. Ku kituna ieu nu jadi udagan. Kumaha rumusna? Papat kalimat tunggal. Sing saha manusia geus manunggal jeung taneuna, sing saha manusia geus manunggal jeung caina, sing saha manusia geus manunggal jeung angina, sing saha manusia geus manunggal jeung pananpoena, eta manusia bakal manunggal jeung Gustina. Disebatna rawayan jati ceuk urang Jawa, sangkan paraning dumadi manunggaling kaula Gusti. Rumusana naon? Eta nu disebut ideologi Pancasila, manusia Indonesia seutuhna. Lamun geus utuh, urang gunung
utuh jeung gunungna, gunung bakal ngalahirkeun multiplier efek ekonomi. Urang laut geus manunggal jeung lautna, urang daerah pesawahan geus manunggal jeung pasal kulantaran manunggal mi Gusti ka Gusti Allah, tapi ngajaga jeung ngariksa daerah tempat dilahirkeunana. Lemur matuh dayeuh maneh Banyar Karang pamidangan, kumaha cerikna urang gunung lamun gunungna ditugaran, kumaha cerikna urang laut lamun lautna diangkutan mikroorganismena, ekosistemna dirusak, dibabadi ala pasirna rusak. Kumaha cerikna patani lamun taneuhna geus didoser, sabab naon? Diri jeung taneuhna, diri jeung anginna, diri jeung panan poekna, diri jeung lemahna ngahiji jadi manunggal, engke bakal jadi energi. Eta energi ceuk ilmu pembangunan multiplier efek ekonomi. Jadi dinu paningal simkuring, pangdeunge simkuring, pangraksa simkuring, pamimpin nu sajati lain pamimpin nu eksploitasi, tapi pamimpin nu bisa nurus bumi, ngapak mega, lempang dina luhur cai. Naon hartina? Pamimpin nu mancala putra, mancala putri. Naon hartina eta pamimpin? Pamimpin nu manunggal, kulantaran geus manunggal eta pamimpin bisa nyajahterakeun wargana, teu kudu ngaruksak alamna. Prinsip dasar. Jadi sanajan jadi pamimpin hebat, tapi lamun pendapatan tinu gunung batu. Pamimpin hebat pendapatan tinu ngala pasir. Pamimpin hebat pendapatan tinu ngagali tanah. Lain pamimpin hebat atuh nu kitu. Budak leutik ge bisaeun. Optimalisasi. Nah, di mana contohna? Geningan urang Bali teu teu karana Kabupaten Badung 10 triliun setahun. Eueuh tangkal nu dituar, eueuh sawah nu disaeur. Jogja dugi ka ayeuna jadi pangdeg-degan sarerea. Henteu kudu nugar gunung, teu kudu ngaruksa gara, arah leuteuy ka Jogja. Naon ku kituna? Jadi prinsip dasar kepemimpinan, prinsip dasar pembangunan kudu balik kanu ideologi pembangunan. Ideologi pembangunan urang teh Pancasila. Ideologi pembangunan urang teh ketuhanan dugi ka keadilan. Ari Pancasila ketuhanan tapi ka keadilan teh naon? Manusia Indonesia seutuhna. Sangkan paraning dumadi, manunggaling kaula Gusti. Sebenarnya itu. Jadi dinu kerangka berpikir simkuring teu aya pemisahan antara bertuhan, berpolitik, bermasyarakat, dan beralam. Tidak ada pemisahan, satu kesatuan. Jadi bagi saya orang yang bertuhan itu adalah orang yang mampu menjaga keseimbangan alamnya. Orang yang bertuhan adalah orang yang mampu membangun nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Orang yang bertuhan, orang yang menegakkan nilai-nilai rasa sebagai basic rujukan, itulah orang bertuhan. Sehingga Tuhannya bukan Tuhan simbolistik, tapi Tuhan substantif. Bukan Tuhan seremoni, tapi Tuhannya Tuhan substantif yang berbasis keadilan. Itulah negara yang tidak sekuler. Tapi kalau negara atau perilaku politik membedakan antara ketuhanan dengan politik, ketuhanan dengan kemanusiaan, ketuhanan dengan keadilan, dunia dan akhirat dipisah, menurut saya justru itu sekulerisme. Ini cara. Untuk apa? Membangun spirit, membangkitkan spirit seluruh warga. Jadi pemimpin, kalau hanya bicara pendapatan daerah, kalau jadi pemimpin hanya bicara pengeluaran daerah, jadi pemimpin hanya diomongin WTP, pemeriksaan BPK, bukan pemimpin, itu mah namanya birokrat. Tapi jadi pemimpin bicara bagaimana mengatur ritme, melakukan perubahan perilaku warganya. Karena melakukan perubahan perilaku warganya, maka kita akan berhadapan dengan arus besar perlawanan. Jangan pernah takut dengan perlawanan. Jangan engkau membangun rumah di tepi pantai kalau takut diterjang ombak. Kenapa? Pemimpin itu adalah perubah, tokoh pembaharu. Karena tokoh
tokoh pembaru, maka dia harus merubah cara berpikir publik yang salah. Pemimpin di era digital, di era pemikiran yang demokratis dipilih oleh rakyat, jangan pernah takut untuk tidak populer, jangan pernah takut tidak punya elektoral, jangan pernah takut. Kenapa? Kita memimpin bukan untuk mendapat elektoral, bukan untuk populer. Kita memimpin untuk melakukan perubahan meski tidak populer. Makanya mulai dari sederhana. Bagaimana mau 2045 Indonesia emas? Rakyatnya cara buang sampah aja belum bisa. Perilaku budaya ini. Bagaimana menuju Indonesia emas? Anak kecil umur 3 tahun pakai HP. Bagaimana menuju Indonesia emas? Anak kecil umur 9 tahun pakai motor. Kenapa saya sedih libat itu? Anak kita yang sejak kecil sudah di kemeranjingan HP, otaknya akan menyempit. Anak-anak kita yang sejak kecil sudah pakai motor, jalan-jalan kaki, fisiknya akan lemah. Anak-anak kita yang tidak minum air putih dan tidak minum teh dalam setiap hari, minum minuman kemasan, kemudian makanannya adalah makanan instan, dia akan menjadi orang yang lemah secara fisik dan kesehatan. Dia mudah diterjang oleh virus, oleh bakteri, yang penyakit itu bisa jadi penyakit ada dan penyakit diadakan. Kita masuk alam yang disebut dengan alam global, alam perubahan, alam geografi dunia. Kenapa? Kita bersaing bukan sesama tetangga, kita bersaing bukan sesama kabupaten, kita bersaing dengan bangsa lain. Dan kita ditakdirkan oleh Allah tinggal di sebuah daerah subur, makmur, gemah, ripah, repeh, rapih alamnya, bukan manusianya. Kenapa? Di negara yang kaya raya seperti kita, orang lain pasti membuat kita tidak berdaya. Untuk apa? Mudah dihegemoni, mudah dikooptasi. Untuk apa? Karena dia berkepentingan untuk mengendalikan siklus kekayaan yang kita miliki. Makanya negara yang kaya raya jarang sekali yang maju. Untuk itu, di mana dirubahnya? Saya saklek pada apa? Pada anak-anak, pada generasi. Kita jangan berpikir kita lagi umur kita berapa. Batasan kita paling jauh tuh 25 tahun ke depan. Tapi 25 tahun ke depan Jawa Barat mau apa? Purwakarta mau apa? Harus pikirkan siapa yang mengisi legislatifnya, siapa yang mengisi eksekutifnya, siapa manajer di industrinya, kekayaan alam yang masih tersedia berapa, apa aset yang dimiliki, apa kompetisi yang akan kita buat ke depan, bersaing dengan Filipina, Vietnam, negara-negara lain. Dan saya katakan, hari ini saya belajar dari Iran, tidak ada jalan lain membangun sebuah bangsa yang kokoh kecuali kembali pada pikiran ideologi. Cuman pikiran ideologinya bukan pikiran ideologi yang ketinggian. Kaluhur teu sirungan, kahanap teu akaran. Ideologi saha? Ideologi nini urang we atuh. Urang nyarita ngomong paranjong Pancasila melakalapa gente. Coba kakek nenek kita dulu, dia tidak pernah berpikir untuk dirinya. Usia 70 tahun nanam kelapa. Kapan bangsa ini, kita ini sebagai pemimpin berpikir buat anak cucu kita? Kita ini berpikir hari ini kalau ada yang bisa kita ambil, kita eksploitasi, kita habiskan tahun ini untuk memenuhi anggaran kita. Dan setelah masuk anggaran, kita habiskan untuk apa? Operasional gubernur, perjalanan dinas para kepala UPT, terus muter. Pendidikan tertinggal. Siapa yang tertinggal dalam pendidikan hari ini? Anak-anak orang menengah ke bawah. Kenapa? Dia tidak punya kesempatan di sekolah mahal. Satu-satunya harapan sekolah negeri. Makanya guru, apa problem Jawa Barat? Problem Purwakarta hari ini guru. Kenapa? Dicek. Tidak ada pengangkatan guru baru.
Guru-guru yang ada mengandalkan sumber daya yang ada asal ayah. Ditambah lagi gurunya punya mentalnya lemah, sieun ku orang tua muridna lamun tegas dikriminalisasi. Jadilah anak-anak sekolah mengisi jalanan dengan celurit. Jadilah anak-anak sekolah setiap hari membuli temannya dengan menggunakan media sosial. Jadilah anak-anak sekolah yang tidak punya santun pada gurunya dan nyaris tidak punya visi untuk ke depan. Caranya bagaimana? Jadilah pemimpin yang berani melakukan perubahan meski pahit harus dialami. Maka lagu tadi itu selalu membuat saya menangis. Kenapa? Pada saat kita terbiasa dengan sebuah keadaan, itu tidak boleh berubah. Mohon maaf, saya memulai waktu itu jadi bupati dengan menggunakan ikat tanpa. Masih mending pakai seragam. Ketika jadi bupati, saya sudah tidak punya seragam lagi. Ketika jadi gubernur, jangankan pakai seragam, anggaran seragam pun saya tidak punya. Untuk apa? Karena pemimpin bukan untuk menyeragamkan, tapi memimpin untuk melakukan perubahan agar orang mau keluar dari model-model keseragaman. Kenapa? Kalau modelnya semua seragam tidak akan pernah maju. Kita besar bangsa ini karena keberagaman, bukan karena keseragaman. Sungguh di luar nalar pidato KDM ini. Melihat dan mendengar pidatonya yang lantang, lugas, dan cerdas. Dan yang paling luar biasa, semua dilontarkan tanpa teks. Semua terlontar penuh isi, bukan basa-basi. Saya tidak bermaksud untuk membanding-bandingkan, tapi sejauh ini pejabat lain belum tentu mereka bisa seperti KDM. Mari kita doakan agar Kang Deddy Mulyadi selalu diberikan kesehatan. Dan untuk kawan-kawan semua, saya doakan agar kalian semua diberikan kebahagiaan selalu. Amin, amin.